Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ibadihil mukhlisin wa waffaqana lil amali bima fihi solahul islam wal muslimin. Asyhadu an la ilaha illallahu wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-hadi ila siratil mustaqim, amma ba'd. Pada tausiah kali ini kita akan menyampaikan judul Jadilah Manusia yang Bermanfaat. Jadi Bapak Ibu, ada hadis bunyinya khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang baik itu adalah mereka yang memberikan manfaat kepada orang lain. Jadi Rasulullah SAW betul-betul memberikan suatu arahan kepada kita manusia ciptaan Allah. Hidup itu harus bermanfaat. Hidup itu harus ada gunanya. Hidup itu harus ada dampak positif. Jangan ada dan tiada kita sama saja. Mestinya kalau ada kita, maka terasa dampaknya. Tiada kita, terasa pula dampaknya. Itulah baru kita disebut orang yang bermanfaat untuk lingkungannya. Dan lingkungannya bermanfaat itu diri sendiri, keluarga sendiri, masyarakat sendiri, tempat kita bekerja, tempat kita berusaha, di mana kita berada, ada orang di situ, maka jadilah kita orang yang bermanfaat untuk orang lain. Nah, kalau kita memberikan manfaat kepada orang lain, maka kita akan mendapatkan manfaatnya. Ya, apa kita memberi manfaat kepada orang lain? Kita mendoakan orang dengan ucapan Assalamualaikum. Doa bukan tuh, Assalamualaikum. Kalau saya ketemu dengan ibu, bapak, saya ingin memberikan manfaat yang baik. Assalamualaikum. Jawabnya apa? Dapat saya manfaatnya. Kalau saya ketemu bapak ibu, saya diem. Ibu diem gak? Kalau saya cemburut, ibu cemburut gak? Kalau saya senyum, ibu senyum gak? Tapi kalau saya senyum, ibu marah-marah. Kalau saya marah-marah, ibu senyum, nah itu ada kelainan tuh. Nggak cocok, nggak nyambung tuh. Itu sampai digadui tuh. Jadi kalau kita ingin mendapatkan manfaat kebaikan, maka tebarlah kebaikan-kebaikan, manfaat-manfaat kepada orang lain. Saya ingin didoakan. Ya, saya doakan orang. Assalamualaikum, dibalas waalaikumsalam. Kalau saya diam, nggak dapat balasan Assalamualaikum. Ketemu orang, kita bisa saja diam, tidak senyum. Tapi ketika kita senyum, orang pasti senyum kepada kita, dapat manfaatnya. Kalau kita diam, orang pun diam juga. Nah, jadi Bapak Ibu yang saya hormati, manfaat yang disuruh oleh Rasulullah SAW untuk kita tebarkan kepada orang lain, pada dasarnya untuk kita sendiri. Saya berbuat baik kepada orang fakir miskin, nggak punya uang untuk sekolah, saya kasih uang. Berarti saya bermanfaat untuk orang lain itu karena saya beri uang. Memberi uang, dari uang 1 juta yang saya miliki, saya kasih 100.000. Bermanfaat kepada orang lain. Tapi uang yang kita keluarkan 100.000, pada dasarnya manfaatnya buat kita dulu. Loh kok gitu Pak? Piti awal berkurang. Tadi 1 juta, kurangnya 1.000, tinggal 100.000. Lo manfaatnya Pak? Berkurang piti awal. Nominal angka berkurang. Jadi 1 juta menjadi berapa? Kok orang-orang keuangan kok apa dulu kepala kalau angko-angko. 1 juta punya piti, dikurangi 100.000, dikurangi 50.000,
Dikurangi 25.000, dikurangi 25.000, berapa tinggalnya? Hah? Berapa, Bu? Hebat ya, capek. Kurang nominalnya. Tapi kalau yang kita kurang-kurang itu dalam rangka memberikan manfaat kepada orang lain, maka 200.000 yang kita keluarkan akan Allah berikan balasan kebaikan dalam bentuk apapun, termasuk materi uang. Allah akan memberikan rezeki yang banyak kepada kita. Begitu. Karena kata Allah dalam Al-Quran, itu kalau kita membayarkan infak, sedekah, zakat, itu satu kita beri jadi 7 jadi 100, jadi 700. Berkali-kali lipat. Itu memberikan manfaat kepada orang. Jadi manfaat yang kita berikan kepada orang sebetulnya pada dasarnya awak akan mendapat manfaat. In asantum li anfusikum wa in asatum fala. Kita berbuat baik kepada orang, memberikan manfaat kepada orang kebaikan. Sebetulnya kata Allah itu untuk manfaat kebaikan dirimu sendiri. Tadi kan kalau kita senyum memberikan manfaat, orang senyum. Kita memberikan salam, orang memberikan salam. Kita marah, orang pun akan marah. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, manfaat ini kita harus berikan kepada orang lain. Kalau ada kita merasa di sini, Pak, bako awan tidak pernah ditolong-tolong orang, Pak. Bako awako tidak pernah dibantu orang. Awak ini susah. Kalau itu yang diungkapkan, tandanya orang yang bersangkutan tidak pernah memberikan manfaat kepada orang lain, sehingga Allah tidak menggerakkan orang-orang untuk memberikan bantuan kepada kita. Jadi baca dulu, Pak, bantu orang lain. Piti tidak ada, Pak, bara saja. Sakete pun dia. Mungkin kalau gubernur 1 juta kete, tapi Bapak Ibu 10.000 udah besar. Allah akan menilai dari pengorbanan yang kita berikan, bukan dari nilai rupiahnya. Dengan membantu, Allah akan gerakan para muhsinin hati-hatinya untuk membantu kita. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, bermanfaat ya kepada orang lain itu untuk kita. Contoh, Bapak Ibu bermanfaat untuk anak. Anak kita didik, betul? Kita bina, kita suapi makan minum, kita ajarkan begini begitu. Betul, manfaat untuk anak. Tapi ada nggak manfaat untuk kita? Ada. Manfaatnya apa untuk kita? Dengan kita menebarkan kebaikan kepada anak kita, kebaikan yang kita peroleh, anak patuh sama kita. Anak yang soleh-solehat, yang karena kita tebarkan kebaikan kepada anak, dia mendoakan kita. Ketika kita sudah meninggal, anak ini menjadi investasi kita yang selalu mendoakan kita dan mendapatkan kita di akhirat tempat yang layak, tempat yang baik. Kenapa? Karena kebaikan yang kita tebarkan kepada anak dalam rangka mendidiknya. Sebaliknya Bapak Ibu, kita kepada anak cuek, kepada anak tidak perhatian, kepada anak dipadian saya anak. Kadang-kadang salah didik, katanya sayang tapi dimanja. Dibiarkan anak, diikuti mau anak, katanya sayang tapi sebetulnya jahat. Karena memberikan peluang kepada anak untuk egois, untuk menang sendiri, mau sendiri, berarti dia menebarkan ketidakbaikan. Akibatnya anak itu durhaka. Berbalik kepada kita. Disuruh nggak mau, malah ngelawan. Ada itu saya dengar. Anak melawan pada orang tua, bahkan nauzubillah, anak berdoa, berharap ingin bapaknya mati cepat. Ada itu. Ada. Anak memang salah, tapi bapaknya salah juga. Kenapa anaknya begitu? Karena bapaknya tidak menebarkan kebaikan kepada anak. Kita di jalan, berjalan, kaki, ada paku, ada kacau, ada duri. Bagaimana caranya? Kita ambil, kita buang tempat sampah. Memberikan manfaat kepada orang. Uang punya kita kasih, karena sebagian kita pun banyak yang miskin, yang tidak punya uang. Jangan bayangkan uang dikasih itu uang habis. Tetap prinsipnya adalah
kebaikan yang kita berikan akan berbalas kebaikan kepada kita dan sifatnya berlipat dari apa yang kita beri. Kalau kita kasih orang 1.000 rupiah, kita akan bisa dapat 100.000 rupiah. Itu janji Allah, janji Nabi, dan banyak fakta bukti yang telah memberikan testimoni tentang bagaimana kebaikan Allah yang Allah berikan kepada kita. Itu baru dari segi nominal. Yang value, yang nilainya, uang berkurang secara nominal, tapi value-nya memberikan keberkahan. 1 juta dikurang 1.000 karena kita beri orang tinggal 900.000. Tapi 900.000 itu nilainya bisa 2 juta rupiah. Walaupun angkanya 1 juta atau jadi 900.000. Mbak alo Pak, di mana ilmu Pak? Awak ekonomi ala sajana ala master ikutnya kerajo awak pitis 900.000 kok nilainya 2 juta. Ilmu ekonomi mana itu? Pernah belajar Bu? Uang 900.000, 900.000, 100.000 ada 9 buah, tapi nilainya 2 juta. Karena berkah Allah. Yang 900.000, 1 juta tidak kita kurangi untuk infak, tetap 1 juta, ya. Kita kurangi 900.000. Yang 1 juta tadi yang kita tidak infakkan sama sekali, angkanya 1 juta bisa bernilai 500.000. Yang 1 juta dipotong 100.000 untuk infak, tinggal 900.000, bisa bernilai 2 juta. Gimana rumusnya Pak? Rumusnya begini, ya. Saya contohkan si A uangnya 1 juta nggak pernah infak, si B 900.000 infak 100.000. Yang 1 juta ini yang nggak pernah berinfak pakai motor, rusak di jalan. Pergi ke bengkel, uang 1 juta dikeluarkan 200.000, tinggal berapa? 100.000. Yang tadi 100.000 udah diinfakkan karena dia menolong orang, Allah lindungi motornya nggak pernah merusak. Jalan. Udah dibagi bengkel, pergi ke rumah orang, nggak ketemu orangnya. Muter-muter nggak ketemu, bensin habis. Udah 100.000 lagi, tinggal 700.000. Yang tadi yang 11.000 motor nggak rusak, ke rumah orang yang dicari langsung ketemu. Siapa yang mempertemukan? Allah. Uangnya tetap 900.000. Yang teman kita berapa? Udah berapa tuh? 7.000. Onde lapa kece kawan yang tinggal piti 7.000. Baik ke restoran. Makan cuman randang ju ikan, tabaji 50.000. Yang 100.000 kok baik ke makan ke restoran aja. Sedang lama-lama makan, ado kawan tibu nyobayan jo kawannya, gratisnya. Piti tetap 900.000, makan dapat gratis, bertemu ju orang langsung, onda ndak rusak, bensin dah habis. Yang kawan kok bah? Sudah lah makan tabai 50.000, berang-berang aja. Oh, dia kane iku awak. Anam istilahnya? Kane paku apa? Paku. Iya, mau tuh. Alah ngomel, parui kanyang tapi ngomel-ngomel. Tiba di rumah bini pun diberangi, anak pun diberangi, nyusabi ke mama sampai seminggu udah pernah hilang kato-katonya itu restoran ambok kan 50.000. Sudah tuh sakit, baik ke rumah sakit. Dekano ngomel-ngomel, makan tadi makannya salah. Dekano banyak lado yang makan. Mencretnya. Baik ke rumah sakit, barang piti keluar. 200.000. Tinggal barang itu. Tinggal 500. Yang kau nawar tadi 900.000. Bisa bernilai 2 juta rupiah. Nah, itulah kebaikan-kebaikan. Kalau nggak percaya, coba sendiri. Mulai dari sekarang, ibu-ibu, kasih sumbangan ke saya. Nanti insya Allah saya janjikan, saya doakan berlipat-lipat ganda bakal dapat. Nanti setelah saya sampaikan ke yang lain. Beri karena manfaat kepada orang lain. Tadi, memberikan sumbangan, senyum, berkata baik. Kalau kita tidak ingin dibohongin orang, jangan berbohong pada orang. Karena tadi dalam ayat tadi wain in asantum li anfusikum wa in asatum falah. Kebalikannya, kalau kita berbuat jahat kepada orang, maka kejahatan akan menimpa kepada kita. Jadi begitu. Jadi jadilah orang yang bermanfaat. Apa yang kita miliki? Ini tadi ibu-ibu ya. Tadi ada sedikit video klip saya itu. Nyanyi. Insya Allah nggak lama lagi
akan ada album yang saya buat, pada suara saya nggak bagus. Cuman saya terinspirasi dengan hadis ini. Orang yang baik itu orang yang memberikan manfaat kepada yang lain. Ketika saya membuat lirik lagu-lagu religi, ternyata orang yang mendengar katanya enak religinya, kata-katanya bagus, maka kemudian ada orang yang mendatangi saya untuk diproduksi. Akhirnya dengan kata-kata mudah-mudahan ini bermanfaat pada orang, sehingga orang bisa terhibur, bisa mendapatkan inspirasi untuk keluarganya, kepada bapak ibunya, kepada Allah dan Rasul, kepada anaknya. Maka saya mau begitu. Karena apa? Karena ingin bermanfaat. Jadi tidak hanya uang, tidak hanya pekerjaan, tidak hanya kemampuan yang sudah ada pada diri kita. Bapak Ibu punya kemampuan di bidang keuangan, silakan sebarkan manfaat tentang ilmu keuangan kepada yang lain. Bapak Ibu punya motor di rumah, silakan berikan orang yang membutuhkan. Kalau dia perlu minjem, boleh. Tapi minjem sekali, jangan kelamaan. Ya. Nanti malah jadi punya sendiri begitu ya. Nah terus, apalagi? Ibu punya ilmu, berikan kepada orang. Setidaknya kepada anak kita sendiri, tebarkanlah manfaat kepada anak, apalagi kepada yang lain. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu, mudah-mudahan kita semuanya akan mendapatkan manfaat kebaikan dalam kehidupan ketika kita menebarkan manfaat kepada orang, sehingga kata Rasulullah SAW, khairun nas. Ya, artinya manusia yang baik adalah orang yang menebarkan kebaikan kepada orang lain. Jadi kalau ada apa manfaatnya, jangan begini, Bu, ampun udah punya pitih, bukan hanya uang dalam rangka memberikan manfaat pada orang lain. Kan tidak hanya uang, senyum juga, sedekah, ya kan? Terus juga kebaikan apapun, menjawab orang bertanya, banyaklah. Insya Allah, tapi kesimpulannya kita harus berikan kebaikan kepada orang lain, walaupun sedikit, tapi Allah catat dan akan berbalas kepada kita. Kalau kita ingin dapat kebaikan, maka berbuatlah kebaikan kepada orang lain. Demikian, terima kasih dan mohon maaf kalau ada yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.